Fajar. Fajar. Sini tuh kalau sih bermain tuh suara paling bisa, tapi kalau sama aja tuh orang kumpul kan nggak bisa dengar. Di sini. Bisa diam. Bisa. Diam lah, kakak itu mau cerita ke kamu. Mau dengar cerita Kak Seng? Mau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kakak itu mau cerita ke kamu tentang Nabi yang kedua. Putra. Apa itu? Nabi yang kedua, siapa tahu Nabi yang kedua? Idris. Nabi Idris itu keturunan dari Nabi. Kamu baca dulu ini baca sih. Nabi Idris keturunan dari Nabi Ada. Kalau sebut nama Nabi harus sebut nama yang di belakangnya lain. Adam sallallahu alaihi wasallam. Adam alaihi Salam. Sallallahu alaihi wasallam itu gelar yang hanya diberikan Allah kepada Nabi Rasulullah. Muhammad. Iya. Jadi kalau sebut nama Nabi harus di belakangnya ada sallallahu alaihi. Kalau Rasulullah harus ada sallallahu alaihi Wasallam. Kalau Nabi yang 24 itu harus ada apa? Alaihi salam. Alaihissalam. Bisa ingat tak belum? Nabi Idris itu nabi yang kedua. Terus Nabi Idris itu nabi yang pertama menemukan ilmu perbintangan. Jadi kalau orang barat bilang orang barat yang pertama menemukan ilmu perbintangan, salah. Ilmuwan Islam juga banyak, seperti ada ilmuwan Islam yang namanya Al-Jabar. Dia itu yang menemukan perhitungan matematika Al-Jabar. Itu pelajaran SMP. Pasti kakak Udi pernah belajar. Nah, itu. Jadi kalau orang Islam sengkala sama orang-orang barat sana. Orang-orang barat itu dong punya penemuan baru di abad ke-19. Tapi kalau kata orang Islam itu sebelum abad ke-19, kata orang Islam sudah banyak menemukan hal-hal yang menggemparkan dunia. Cuma karena sekarang orang barat lagi dominan dengan dong punya ilmuwan yang hebat. Tapi ilmuwan itu juga ada yang meneliti melalui Al-Quran. Sekarang kita belajarnya tentang Nabi Idris. Nabi Idris itu orang yang pertama kali belajar astronomi atau perhitungan atau ilmu perbintangan. Nabi Idris orang yang pertama bikin baju. Orang yang pertama bikin baju dari kulit hewan itu Nabi Idris. Dulu orang-orang pada zaman sebelum Nabi Idris itu dong pakai bajunya dari rumput-rumput dan daun pisang, daun yang besar-besar, itu dong badan-badan. Tapi Nabi Idris sama Allah kasih Nabi Idris itu pemahaman yang istimewa. Jadi Allah kasih ilmu pengetahuan ya kepada Nabi Idris. Akhirnya Nabi Idris bisa bikin baju dari kulit hewan. Nabi Idris orang yang pertama menjinakkan hewan. Jadi dulu tuh bumi pada waktu itu hewan-hewan masih buas. Tapi Nabi Idris orang yang bisa menjinakkan hewan, salah satunya kuda. Berarti kamu tahu orang yang pertama kali bisa menghitung astronomi, ilmu perbintangan, siapa? Nabi Idris alaihi salam. Terus Nabi Idris itu keturunan Nabi Adam dari jalurnya Nabi Syed. Jadi Nabi itu ada lebih dari 25. Tapi yang wajib katong tahu hanya 25 Nabi. Tapi Nabi yang Allah manusia-manusia yang Allah kasih dong mukjizat sebagai Nabi itu lebih dari 25. Cuma yang wajib katong ketahui hanya 25 Nabi. Terus Nabi Idris diutus Allah untuk mengajarkan tahwid di daerah Babilonia. Pernah dengar Babilonia Kak Teh? Sudah. Di zamannya kisah Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Kalau sekarang namanya Irak. Kalau dulu itu Babilonia, kalau sekarang jadinya negara Irak. Dulu itu Babilonia, Irak kuno. Orang-orang Yunani memberi kasih gelar kepada Nabi Idris itu Harmas al-Harisa, yang artinya singa di atas segala singa. Kenapa dia dikasih nama singa? Karena Nabi Idris itu berani, orangnya pintar, cerdas, pemahamannya luas, orangnya selalu berpikir.
Jadi kalau kamu mau jadi orang-orang cerdas itu harus pintar-pintar berpikir. Harus berpikir siapa itu yang pintar-pintar harus bisa bikin Al-Quran jadi buku. Harus berpikir, kadang kan mengaji bari buku pulang, jangan. Harus berpikir. Orang cerdas itu yang hidup yang hidup tanpa berpikir. Terus Nabi Idris itu Nabi Idris punya nama itu dari kata, asal katanya dari kata darasa yang artinya belajar. Karena namanya artinya belajar, makanya Nabi Idris itu selalu belajar. Nah, jadi Allah tuh turunkan Nabi tuh yang memberikan kasih turunkan Nabi itu pasti ada maksud dan tujuan. Sama kayak Allah menciptakan Adam karena untuk menempati bumi, menjadi khalifah pertama di muka bumi. Khalifah, jadi kata manusia itu diciptakan Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin. Jadi sama-sama ini calon-calon pemimpin. Terus Nabi Idris hidup sekitar tahun 4533 sampai dengan 4188 Masehi. Jadi hitungan kalender Masehi itu hitungannya mundur. Hitungan kalender Masehi itu Masehi itu hitungannya dari atas ke bawah. Hitungan kalender Masehi. Nabi Idris diperkirakan ulama usianya hidup sekitar 345 tahun. Siapa sih yang umur 345 tahun? Ada yang umurnya 345 tahun. Ada sebagian ulama yang mengatakan umurnya itu 308 tahun. Nabi-nya, kalau kamu mau tahu kisah Nabi Idris disebutkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57 yang artinya begini. Jadi Nabi Idris ini kan lah sebelum ada Nabi Idris itu Nabi Idris ada sebelum adanya Nabi Muhammad. Tapi setelah ada Al-Quran, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Di dalamnya itu menceritakan tentang kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu belajar kisah para nabi itu belajarnya di Al-Quran. Al-Quran itu semua ada dalam Al-Quran. Nabi Idris itu Nabi Idris punya umat atau masyarakatnya itu masyarakat Sumeria, belum dikenal dengan peradaban tertua. Nabi Idris lah yang pertama kali bisa menggunakan pena. Jadi orang yang pertama kali bisa tulis itu Nabi Idris. Kalau Nabi Muhammad bisa tulis, bisa baca. Kalau Nabi Idris bisa tulis. Orang yang bisa pertama kali tulis itu Nabi Idris. Tapi kalau Nabi Muhammad bisa tulis, bisa baca. Jadi kalau masa Nabi Muhammad itu ada Nabi Muhammad punya sahabat yang ditugaskan khusus tulis surat. Ada Nabi Muhammad sahabat yang ditugaskan khusus baca surat dari raja, balasan surat dari raja-raja kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau kenapa Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis? Pertanyaannya bagus. Karena begini, kalau pada masa Nabi Muhammad berdakwah para orang-orang Mekah itu kan semua terima adanya agama baru atau agama Islam. Dong lebih memilih menyembah berhala. Lalu kenapa Rafli tadi bertanya kenapa Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis? Karena kalau Nabi Muhammad bisa baca, bisa tulis, berarti nanti orang-orang Arab yang sentuhkan Nabi Muhammad bilang begini, Al-Quran itu Muhammad yang tulis. Gitu. Kalau Nabi Muhammad bisa baca, sampai sekarang orang-orang yang membenci Islam pun akan bilang Al-Quran itu Nabi Muhammad yang tulis. Makanya ada alasan kenapa Allah sering kasih Nabi Muhammad pemahaman bisa tulis dan bisa baca agar sehingga orang bisa mengolok-olokkan Al-Quran. Paham kan? Gitu. Jadi dan makanya Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Orang yang dikasih kekurangan belum tentu dia punya kelebihan, dan orang yang dikasih kelebihan belum tentu dia punya kekurangan. Gitu. Makanya Nabi Muhammad itu orang Arab bilang Nabi Muhammad itu ummi, artinya buta. Butanya itu bukan buta mata, butanya itu karena bisa baca, bisa tulis. Jadi Nabi Muhammad cuma bisa baca Al-Quran. Kan kayak itu saya pernah bilang waktu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, malaikat Jibril datang suruh Nabi Muhammad baca surat
Ikro. Bukan surat Iqra, nama suratnya Al-Alaq. Nah, Muhammad disuruh bacalah Iqra, tapi Nabi Muhammad bilang tidak bisa. Lalu dari malaikat Jibril peluk lagi, suruh baca lagi. Nah, sampai 3 kali Nabi Muhammad bisa baca karena atas izin Allah. Jadi kamu semua bisa mengaji ini karena Allah berkehendak. Ada orang yang belajar mengaji, belajar, tapi tahunya cuma sebatas itu saja, bisa pindah-pindah ke Al-Quran. Karena Allah bilang itu belajar sampai bisa lebih. Tapi kalau Allah suruh, kalau kamu belajar, kita belajar begini dulu, jangan belajar itu suka malas sih. Belajar dulu ini saja bisa pindah-pindah, itu berarti kamu pemalas. Allah itu kasih sesuatu karena ada orang yang punya kemauan. Kayak Allah kan bilang, aku tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Jadi kalau kamu datang mengaji dapat marah karena bisa mengaji, jadi mengaji dapat marah, mengaji itu kan yang pindah-pindah. Berarti kamu ada kemauan pada berubah. Nah kalau kamu sendiri saya mau berubah, lalu siapa mau berubah kamu? Mau harap apa? Pulang. Sekarang saya ada pulang. Sekarang saya punya pemahaman luas, saya punya pengetahuan luas, saya punya ilmu yang banyak, maka saya akan kuasai dunia. Jadi rajin murojaah. Dengan kata yang rapi, kalau dia saya murojaah di rumah kasih tahu ya, kasih tahu kan dia. Bang mama disuruh kakak yakin murojaah, Reja rajin murojaah. Oke, berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli wa ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa bilal husna birunatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa bilal husna birunatihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakkirna minhum ma nasirna wa alimna minhum ma nasirna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dia bisa pulang. Mundur satu hal. Yang di depan yang mundur, yang di belakang mundur. Rafi. Putra. Budi. Fajar. Indra.
Rafli. Meja. Yani. Put. Tunggu di situ. Kamu kecil-kecil. Nanti jangan nyebrang dulu. Di sini tunggu di sini. Yang kecil, dia tahu berapa. Nurul.